Halo, selamat datang di Bincang-Bincang RSP bersama saya Dia dan dua Ahmad, yaitu Ahmad Yani dan Ahmad Abian. Coba teman-teman bilang hai dulu. Halo semua. Ya, sebelum kita masuk ke dalam inti acara, saya mau menjelaskan apa sih RSP. Jadi RSP itu adalah singkatan dari Research and Strategic Policy dan merupakan salah satu divisi dari PPI Wageningen. Bincang-bincang RSP ini merupakan proker yang bertujuan untuk mengkomunikasikan penelitian yang sedang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Wageningen University and Research. Hari ini kita telah kedatangan tamu, salah satu PhD kandidat sekaligus ketua dari divisi RSP, yaitu Mas Aryo Nugroho. Halo Mas Aryo, apa kabar? Halo, baik. Boleh mungkin perkenalan singkatnya dulu, Mas? Boleh. Halo semua, nama aku Aryo. Aku sekarang lagi PhD di Chair Group Food Process Engineering masih tahun pertama. Jadi aku mulai itu Desember tahun lalu. Jadi Desember tahun ini ulang tahun yang pertama. Selamat. Selamat Mas. Udah melewati go no go juga ya Mas ya? Sudah. Mungkin bisa ini kali Mas, apa sih go no go proposal ini, bisa dikasih tahu? Jadi kalau start PhD nanti ketika sudah 8 bulan sampai 12 bulan akan ada evaluasi. Evaluasi itu akan menentukan kita lanjut nggak menjalankan proyek itu. Ketika lanjut artinya go, lampu hijau, kita bisa meneruskan sampai 4 tahun. Kalau nggak lanjut, no go, artinya kita harus stop dan pulang, untuk artinya ya tidak melanjutkan proyeknya lagi. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau melanjutkan PhD di Wageningen University juga harus ini ya, memperhatikan kalau di sini ada go no go. Mungkin langsung aja ya Mas ya. Jadi Mas Aryo hari ini mau menceritakan atau mau mengenalkan topik apa nih? Ya, mau ngomongin penelitian aku aja sini. Jadi aku di sini penelitian tentang cellular agriculture. Mungkin teman-teman baru sekali denger ini ya, cellular agriculture. Apa sih itu? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi di sini intinya kita berusaha memproduksi protein alternatif dengan salah satu caranya itu memakai mikroorganisme. Dan yang jadi fokus di penelitianku sekarang ini adalah rekombinan protein susu. Apa itu? Simak lebih lanjut nanti ya. Ya, menarik ya overview atau intronya. Jadi mungkin sebelum itu tolong Mas ceritain backgroundnya dan kenapa sih si penelitian ini menarik atau penting gitu untuk dilakukan. Ya, jadi kita kan tahu semua ya, kalau susu itu salah satu makanan yang paling bernutrisi. Dia tinggi protein dan ada banyak hal-hal yang lain yang bermanfaat. Juga dari segi kita sebagai food scientist, protein susu itu memiliki fungsi yang sangat banyak sebagai food ingredient. Dia memiliki emulsifikasi yang tinggi, bisa untuk foaming juga, untuk gelling juga. Kan banyak tuh kalau kita bikin makanan, bikin kue-kue itu pakai susu, pakai Terus ada juga orang-orang kalau di sini hampir tiap hari makan keju, itu juga semuanya dari susu seperti itu. Kalian juga mengkonsumsi butter itu juga dari susu. Jadi benar-benar susu itu salah satu pangan sentral yang ada di dunia. Mungkin kalau di Indonesia lebih jarang ya, karena dari segi culture nggak tiap hari minum susu. Tapi kalau di sini benar-benar salah satu produk sentral yang ada di negara ini. Nah, namun ini masalahnya, produksi susu sapi ini nggak sustainable. Kenapa sih? Nah, ada dua alasan yang paling utama kenapa sih nggak sustainable. Yang pertama, karena dia memiliki emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi. Salah satunya adalah metan. Si sapi itu menghasilkan metan yang sangat tinggi seperti itu. Dan konversi protein dari pakan sapi itu mengandung protein ya, jangan salah. Dia makan protein yang banyak gitu, tapi dia hanya menghasilkan protein yang sangat rendah sebagai protein susu.
sekitar 15% aja yang dikonversi sebagai protein susu. Kalau ngomongin daging itu jauh lebih rendah lagi, hanya sekitar 8% atau kurang dari itu. Tapi kita karena fokus di susu ya sekitar 15%-an lah. Seperti itu. Nah, di sini di Wageningen ini orang-orang berupaya untuk mencari sumber protein yang lebih sustainable sehingga mereka mencari protein-protein alternatif. Nah, di bidang susu ini banyak alternatif itu memakai bahan-bahan nabati seperti soya, oat, almond, pea, dan lain-lain. Masih ada banyak lagi. Namun, walaupun susu nabati itu dinilai lebih sustainable memang, namun susu nabati ini secara fungsi dan secara gizi itu sangat kalah dari susu sapi. Contohnya dia makronutriennya cukup rendah, misalkan tidak mengandung vitamin B12 seperti itu. Dan secara fungsi dia untuk emulsifikasi itu jauh lebih rendah daripada protein susu. Nah, kita berupaya nih untuk bisa mendapatkan fungsi dan nutrisi yang sama dengan protein dari susu sapi itu. Makanya kita berupaya untuk memproduksi protein susu itu. Kita memproduksi protein susu sapi tersebut tanpa memakai sapi. Nah, gimana tuh caranya? Nah, salah satunya kita memakai mikroorganisme tuh. Nah, jadi mikroorganisme tersebut kita beri kode genetik yang spesifik untuk protein susu tertentu. Misalkan ada beta-laktoglobulin atau alfa-laktalbumin atau lactoferrin seperti itu. Nah, protein-protein susu yang dihasilkan melalui teknologi semacam itu dinamakan protein rekombinan begitu. Wah, menarik ya. Jadi mungkin jadi dari problem statement atau backgroundnya susu yang dihasilkan dari sapi itu nggak sustainable, makanya orang beralih ke jadi mencari sumber nabati. Tapi ternyata secara nutrisi tetap susu sapi tetap lebih bagus ya Mas ya. Ya. Juga makanya dari segi fungsional. Contohnya kalau di sini udah banyak ya namanya yogurt dari plant based atau keju dari plant based gitu. Tapi orang-orang yang benar-benar suka keju, suka yogurt itu dia tetap nggak mau beralih karena teksturnya itu beda, secara fungsi ketika dia dilelehkan itu beda kayak gitu. Jadi tetap belum puas gitu dengan dari plant based itu. Makanya sekarang ada penelitian mengenai cellular agriculture ini ya. Tapi Mas, ini kan menarik nih ya. Wah, kayaknya bisa nih menjadi salah satu alternatif pengganti susu yang lebih sustainable. Tapi apa ya tantangannya mungkin atau knowledge gap-nya? Mungkin tantangan kali ya? Knowledge gap sangat banyak. Ada dari hulu ya, dari atas nih tentang pencarian mikroorganisme yang cocok. Itu masih diteliti kayak gitu. Terus yang kedua, proteinnya itu apakah benar-benar serupa dengan protein susu sapi itu masih menjadi pertanyaan. Itu di bidang biomolekuler. Terus turun nih ke bidang produksi hilir ya, yang sedang saya tangani sekarang. Ini adalah masalah utamanya adalah teknologi pemurnian ini yang dipakai, yang bisa jadi referensi itu masih sangat mahal karena yang dipakai itu adalah based on pharmaceutical industry, jadi industri-industri farmasi. Contohnya untuk memproduksi insulin atau apa melalui rekombinan itu sudah dikembangkan. Namun pemurnian yang mereka lakukan di industri-industri farmasi itu melalui teknologi yang sangat tinggi dan biaya yang sangat besar, dan itu tidak akan bisa diaplikasikan ke food industry seperti itu. Lalu tantangan yang berikutnya adalah tentang legalitas, karena kita memakai istilahnya GMO lah ya untuk memproduksi pangan itu, terutama di Eropa ini masih dilarang seperti itu. Tapi walaupun mereka melarang, mereka sangat mendukung penelitian-penelitian tentang GMO ini, sehingga mereka di masa depan akan ada peluang nih untuk memberi lampu hijau ke industri yang menggunakan GMO ini. Dan yang terakhir,
dari challenge-nya itu adalah penerimaan masyarakat itu masih cukup rendah untuk sekarang, karena banyak yang neofobia ya. Jadi mereka jarang untuk mencoba hal-hal yang baru. Walaupun misalkan kayak di Singapura nih udah dilegalkan nugget ayam yang dibikin dari ayam yang lab grown lah, sel yang di jaringan jaringan yang ditumbuhkan ditumbuhkan di lab Mhm. gitu. Udah banyak dijual di sana. Cuman mungkin tergantung masyarakat sendiri mau nyoba apa enggak gitu. Terus di Amerika ini udah ada nih yang pakai rekombinan, tapi ya penerimaan masyarakatnya masih cukup rendah. Kalau di Eropa masih belum boleh. Seperti itu. Oke. Jadi secara challenge atau tantangan nih dari hulu sampai hilir tuh ada dari mikroorganismenya atau proteinnya, lalu teknologi purifikasi, bahkan dari sisi aspek sosial, secara legalitas dan bahkan penerimaan masyarakat. Nah, ini kan dari sekian banyak challenge ini, Mas Aryo nih lebih tujuan topik penelitiannya apa nih Mas? Atau key finding research-nya apa nih? Nah, di proyekku kita berusaha mengatasi ya hampir semua dari challenge tadi, tapi dibagi-bagi. Jadi di proyekku ini nggak cuma sendirian aku. Jadi ada temen yang fokus ke protein biomolekuler, ada yang fokus ke legalitas, ada yang fokus ke aplikasi, ada yang fokus ke food safety juga kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri di produksi hulu, jadi produksi hilir. Jadi bagaimana kita bisa memurnikan protein yang sudah dihasilkan dari mikroorganisme tadi menjadi bahan yang siap dipakai seperti itu. Nah, kita menggunakan istilah fraksinasi di sini karena kita juga ingin memanfaatkan fraksi yang tidak ada proteinnya tadi. Jadi kita nggak menyebut yang istilahnya side streamnya tadi sebagai waste stream, bukan, tapi kita mau menyebutnya sebagai fraksi yang non protein kayak gitu. Nah, memang fokusnya kita ke fraksi yang protein ini, tapi kita tidak mengabaikan yang fraksi non protein tadi. Nah, fraksi yang protein ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk diaplikasikan ke pangan. Nah, fokus dari riset saya adalah gimana sih kita bisa melakukan vaksinasi tadi dengan biaya produksi yang sangat rendah seperti itu. Jadi kita tidak akan melakukan vaksinasi atau pemurnian dengan metode farmasi itu, tapi kita mencari alternatif metode yang baru untuk menurunkan biaya produksi sehingga bisa diaplikasikan ke industri pangan seperti itu. Wah, menarik sih. Kayak bagaimana cara menurunkan mungkin operational cost ya. Jadi biaya dari purifikasi ini yang sangat mahal tentunya. Mas, ini kan menarik banget ya. Kira-kira prospek kedepannya gimana nih, Mas? Ya, sejauh ini kita mencoba beberapa cara pemurnian dan saya menemukan salah satu cara yang cukup prospektif, dan ketika itu nanti bisa diterapkan di industri, harapannya industri bisa membuat protein ini memproduksi secara massal seperti itu. Iya. Jadi ketika hasil penelitian yang saya lakukan ini bisa diterapkan di industri, mereka bisa memproduksi protein ini secara massal, dan harapannya nanti juga dari segi aplikasi protein ini juga bisa bermanfaat untuk contohnya menjadi keju atau menjadi susu yang benar-benar mirip dengan susu sapi. Baik. Kalau ini Mas, kalau kira-kira peluang untuk di Indonesia ini gimana Mas? Nah, untuk peluang di Indonesia sendiri, menurut saya sih sangat bisa ya. Contohnya bisa mungkin dari segi penelitian dasar bisa dilakukan oleh orang-orang BRIN seperti itu. Namun dari segi penelitian aplikatif mungkin bisa
dilakukan oleh industri-industri tertentu. Mungkin juga bisa menginisiasi startup-startup di Indonesia seperti yang di sini kan masih banyak yang berstatus sebagai startup yang berproduksi di bidang ini. Nah, namun ya itu tadi masih banyak limitasi seperti yang saya jelaskan di challenge tadi, terutama di bidang teknologi dan mungkin legalitas kayak gitu. Wah, baik baik baik. Mungkin ini dari dua Ahmad ini yang dari tadi senyum-senyum aja. Oke, Mas. Saya ini ada beberapa pertanyaan terkait tentang protein rekombinan ini karena juga saya baru dengar tentang protein rekombinan ini. Tadi juga kita udah bahas tentang nilai kandungan gizi sama fungsional, kita coba bandingkan kandungan susu nabati dan juga susu sapi. Nah, kalau ini kan tadi protein rekombinan kita mau ekstrak protein susu yang dihasilkan dari mikroba. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan kandungan gizi sama nilai fungsinya dengan susu sapi itu gimana kira-kira itu, Mas? Jadi karena rekombinan protein ini itu kayak kopian ya, kalau apa bukan cloning apa namanya? Ya copy paste aja dari protein susu sapi. Harapannya secara rasa, secara tekstur ketika nanti diaplikasikan ke bahan pangan, ke makanan itu sama kayak pakai susu sapi aja gitu. Karena ya kopian aja, bukan sesuatu yang berbeda kayak dari soya, dari almond kayak gitu. Ya Mas, kalau saya mau tanya juga nih Mas. Tadi kan Mas Aryo lagi meneliti protein rekombinan yang harapannya bisa digunakan oleh industri kan. Nah, mungkin pertanyaan saya itu seberapa visible sih misalnya let's say Mas udah menemukan proteinnya, terus Mas tahu gimana cara mengembangkan itu. Nah, apakah hasil penelitian Mas itu bisa langsung diserap oleh industri atau mungkin butuh riset-riset lanjutan? Ya, jadi memang sekarang yang saya lakukan adalah di tahap istilahnya di level laboratory eksperimen ya. Namun kita dalam proyek ini juga ada kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Jadi mereka bukan memproduksi ini, tapi dia kayak menyediakan pilot plan konsultasi ketika kita mau membuat hasil eksperimen kita menjadi aplikatif di industri seperti itu. Jadi kalau yang saya temukan ini nanti cukup prospektif di level laboratory eksperimen, kita akan bawa itu ke pilot plan dengan expert yang ada di sana. Nah, ketika itu sudah dapat timbal balik income, kita bisa mungkin langsung aplikasikan di pilot plan itu. Nah, nantinya teknologi itu kalau dari pilot plan ke atas kan tinggal kayak membesarkan, menaikkan volume kayak gitu. Jadi harapannya bisa lebih mudah diaplikasikan oleh industri. Oke, Mas. Mungkin kalau pertanyaan selanjutnya dari saya mungkin agak melompat ke sisi teknis sih ini, Mas. Kan tadi Mas Aryo bicara tentang metode pemurnian. Emang kenapa sih kita harus murnikan gitu apa protein yang dihasilkan dari mikroba itu? Ya, jadi mungkin kita bisa membayangkan kita melakukan apa ya, fermentasi. Tahu fermentasi? Udah pernah melakukan fermentasi belum? Jadi kalau jadi mikroba itu kan ditumbuhkan melalui fermentasi. Contohnya kalau di sini banyak yang bikin wine, bikin bir kayak gitu. Nah, selama fermentasi itu kan targetnya itu menghasilkan, misalkan contohnya kalau diproduksi kayak gitu tadi alkohol. Kalau di sini kan kita targetnya menghasilkan protein. Tapi selama dia menghasilkan protein itu, dia juga menghasilkan bahan-bahan yang secara alami dia produksi, bukan hanya protein yang ditargetkan tadi aja. Jadi juga di lingkungan hidupnya itu kan dia butuh gula, butuh macam-macam yang mensupport dia untuk hidup, untuk memproduksi tadi. Nah, hasil yang kita dapatkan itu masih sangat bercampur aduk kayak gitu. Dan mungkin kalau dipresentasein produk protein yang jadi target protein tadi cuma sekitar 1%. Jadi
ini sangat penting sekali untuk bisa memanfaatkan protein itu kita harus menghilangkan bahan-bahan yang istilahnya pengotor tadi. Jadi kita bisa mendapatkan benar-benar proteinnya saja seperti itu. Saya sekali lagi nih Mas, tadi kan Yani juga lompat, saya juga agak lompat nih Mas. Agak ke basic tadi yang Mas pertama sebut. Ini kan kenapa kita semua ngelakuin ini kan karena gas metan ya yang dihasilkan oleh sapi. Nah mungkin kita-kita yang awam ini bingung juga gitu. Gimana sih, apa sih hubungannya antara sapi dengan gas metan gitu kan? Terus seberapa bahaya sih selama ini gas metan yang dihasilkan oleh sapi sehingga kita perlu mencari solusi gitu. Nah, saya punya beberapa basic ilmu di situ, tapi bukan expertise saya di sana. Jadi, sepaham saya, selama sapi itu hidup dan memproduksi susu, itu dia kan makan, buang air, terus tidur dan lain-lain. Dia itu ya bukan hanya dari nafas, tapi juga dari kayak kotoran sapi itu kan dia kalau kita sendiri mendekatinya kan bau ya. Nah, bau itu kan berasal dari gas metan sebenarnya. Gas metan itu ketika dia terbebas ke atmosfer, dia akan menimbulkan lapisan itu akan menyebabkan efek rumah kaca, berimplikasi ke pemanasan global, perubahan iklim dan lain-lain. Jadi salah satu penyumbang gas metan yang cukup banyak itu dari peternakan itu seperti itu. Mungkin lebih jelasnya bisa ditanyakan ke yang benar-benar mengkaji tentang gas metan itu ya. Oh iya. Siap Mas, makasih. Ini kita baru tahu nih Mas. Nah, ini awam dan kadang kita juga suka bingung kan, kenapa sih sapi, bahkan daging juga lagi diteliti ya Mas ya, bukan hanya susu. Daging sapi itu lagi diteliti apa alternatifnya. Nah, cuma kadang kita suka nggak nyambung gitu. Apa hubungannya, sapi kan enak kan dagingnya kan, susunya juga enak gitu. Kenapa sih harus diganti gitu kan sama yang di lab gitu. Ini makasih banyak Mas. Mungkin ini Mas pertanyaan terakhir dari saya yang juga mungkin ini pertanyaan pribadi ya, untuk menjawab rasa penasaran saya. Kan saya mikir ini protein susu dan ini dihasilkan oleh bakteri dan sebagainya atau mikroorganisme. Ini bahaya atau enggak sih? Karena sebagai orang awam ini Mas, oh ini proteinnya dihasilkan sama mikroba. Terus kalau ini jadi produk, terus wah ini bahaya dong. Bisa jadi mungkin nanti dia menyakiti perut saya dan sebagainya kayak gitu. Gimana sih menurut pandangan Mas Aryo? Nah, tepat sekali. Pertanyaan yang sama itu diajukan oleh banyak orang. Makanya kita butuh penelitian untuk menjawabnya. Nah, rekan saya yang sekarang sedang melakukan penelitian di topik yang sama ini, dia fokus di sana. Jadi, dia fokusnya ke food safety dan toksikologi. Jadi, dia meneliti dari bahan yang kita punya ini, apakah ini mengandung toxic compound atau bahan beracun, pangan beracun gitu atau enggak, dan secara keamanan seperti apa kayak gitu. Ini memang masih dalam penelitian. Nah, itu juga alasannya kenapa produk-produk ini belum lolos ke Eropa, ke pasar Eropa, karena kalau Eropa itu ada namanya EFSA, European Food Safety Authorities. Dia punya slogan itu gini, better safe than sorry. Jadi mendingan benar-benar aman daripada menyesal gitu. Jadi kalau belum ada kepastian keamanannya, dia belum akan melegalkan seperti itu. Tapi mereka sangat mendukung penelitian-penelitian semacam ini. Wah, menarik sekali ya perbincangan kali ini. Mulai dari background kenapa kita mau transisi dari susu sapi ke cellular agriculture, lalu challenge-nya yang mulai dari hulu ke hilir, dari mikrobanya, dari purifikasinya, legalitas dan penerimaan masyarakat, lalu tentang purifikasi sampai sini. Wah, menarik sekali. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Mas Aryo di tengah kesibukannya mengerjakan proyek
penelitiannya untuk PhD. Saya berharap dan juga rekan-rekan RSP berharap semoga proyek Mas Aryo bisa berjalan dengan lancar, juga rekan-rekan Mas Aryo, sehingga nanti bisa memberikan dampak yang luar biasa bukan hanya untuk Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Ya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama, terima kasih.